Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang momentum, linear, dan impuls. Oke, pertama kita akan tinjau hukum 2 Newton, ya, yaitu ketika gaya F, ya, bekerja pada sebuah partikel bermassa M, maka kita bisa menuliskan yaitu F sama dengan M kali A. Oke, lalu kemudian kita akan mengganti A dengan, ya, karena A itu sama dengan dV dt, maka kita bisa menuliskan bahwa F sama dengan M dV dt, atau kita tuliskan sebagai dmv d dt. Oke, berdasarkan persamaan ini, ya, kita dapat melihat bahwa total gaya F, atau biasa juga dituliskan sebagai sigma F, gitu ya, yang bekerja pada sebuah partikel itu sama dengan perubahan dari perkalian M kali V per satuan waktu. Oke. Nah, perkalian ini kemudian, jadi dari persamaan ini bahwa M kali V itu disebut sebagai momentum linear, yaitu dari sebuah partikel yang bermassa M dan kecepatan V, dan biasa disimbolkan dengan P, ya. Kita dapatkan bahwa momentum linear P itu sama dengan M kali V. Oke. Kemudian satuan dari P secara SI itu adalah kilogram meter per second atau per detik. Nah, dalam koordinat kartesian, ya, koordinat kartesian, ya, persamaan P sama dengan M kali V itu kita bisa uraikan dalam komponen-komponennya. Oke, sehingga kita bisa menuliskan bahwa yang pertama untuk komponen sumbu X berarti P X sama dengan M Vx, kemudian komponen Y sama dengan M Vy, dan komponen Z Pz sama dengan M Vz. Oke. Nah, sekarang kita akan tuliskan kembali, ya, persamaan F sama dengan D mv dt itu menjadi, karena M kali V sama dengan B, maka kita tuliskan menjadi F sama dengan dp
dt. Nah, ini adalah merupakan juga hukum 2 Newton bentuk yang lain, ya. Nah, sehingga sekarang kita punya 2 bentuk hukum 2 Newton. Yang pertama adalah F sama dengan M kali A, dan yang kedua adalah F sama dengan dp dt. Nah, kedua persamaan itu, yaitu F sama M kali A dan F sama dengan dp dt, itu sebenarnya adalah sama, ya, jika massa M, ya, itu dia konstan, kira gitu. Nah, selanjutnya kita akan menentukan teorema momentum linear atau impuls momentum, ya. Nah, untuk menentukan teorema impuls momentum, maka persamaan yang terakhir ini, persamaan sama F sama dp dt, itu kita tuliskan ke dalam bentuk diferensial, ya. Jadi bentuk diferensial persamaan F sama dengan dp dt menjadi, ya, dp sama dengan F kali dt. Oke. Nah, jika momentum partikel berubah dari P1 atau PI, ya, jika momentum partikel berubah, yaitu misalkan dari PI menjadi PF, pada waktu T atau pada selang waktu TI dan TF. Ya, artinya bahwa PI pada waktu TI dan PF pada waktu TF. Maka persamaan dpf dt ini tuliskan ke dalam bentuk integral menjadi, ya, integral dari PI sampai PF ya dari dp ini sama dengan integral TI sampai TF dari F dt. Oke. Nah, hasil ini kita akan peroleh menjadi delta P sama dengan PI PF min PI sama dengan integral TI TF. Oke, sama dengan integral TI sampai TF F dt. Nah, dari persamaan terakhir ini, maka integral di ruas kanan ini, yaitu integral TI TF F dt, itu disebut sebagai impuls. Oke. Jadi yang ini itu disebut sebagai impuls, yang kemudian disimbolkan sebagai J. J itu sama dengan integral
TI TF FDT, ya, ini disebut sebagai impuls. Oke, sebagai impuls. Impuls dari apa? Yaitu impuls dari gaya F pada interval waktu delta T, yaitu TI GTF atau TF minus TI. Nah, sehingga kemudian kita dapatkan yang ini. Oke. Nah, dengan kata lain, ya, kita juga dapat menuliskan bahwa persamaan ini tidak lain juga akan sama dengan delta P yang ini. Jadi integral ini sama dengan delta P. Oke, kita tuliskan ini sama dengan delta P. Jadi secara tidak langsung kita bisa mengatakan bahwa impuls itu sama dengan perubahan momentum sebuah partikel atau sebuah benda. Nah, karena itu, ya, persamaan ini, ya, yaitu J sama dengan delta P, itu disebut sebagai teorema, ya, teorema impuls momentum. Ya. Jadi ini disebut sebagai teorema impuls momentum, di mana impuls adalah integral TI TF FDT dan delta P adalah perubahan momentum.